ada satu gaya hidup yang banyak hilang hari ini, yaitu heroisme. Nanti dekat dengan, kalau bahasa filsafat ada istilah altruisme. Jadi gaya hidup yang egonya rendah, orientasinya pada orang lain. Tidak hanya mikir kepentingan kita sendiri, tapi juga berjuang untuk kepentingan orang lain. Nah, ini hero, kepahlawanan. Ini sering di berbagai kesempatan saya bilang, di antara kuncinya orang hidup itu kemauan untuk berkorban. Kalau tidak ada satupun orang yang mau berkorban, dunia ini tidak lama lagi hancur. Nah, orang yang mau berkorban itu kan kita menyebutnya pahlawan. Insya Allah nanti di antara kita yang ikut ngaji ini banyak muncul pahlawan-pahlawan di levelnya masing-masing. Jadi pahlawan kan tidak harus yang kayak pejuang besar dengan jasa besar. Kita yo ada level, ada skupnya. Pahlawan keluarga yo ada, pahlawan tanpa tanda jasa yo ada, guru, pahlawan untuk lingkunganmu sendiri, pahlawan untuk pasanganmu saja kan juga ada. Jadi hero tapi untuk pacarnya saja, untuk yang lain tidak, kan ada juga begitu. Nah, malam hari ini kita belajar ya, jadi hero seperti apa sih? Kita awali belajar dari kata-katanya. Kata hero sebenarnya mengakar jauh ke bahasa Yunani yang bunyinya heros. Heros itu definisinya agak unik. Awalnya heros itu sebutan bagi jiwa orang yang sudah meninggal, tapi bisa campur tangan dalam kehidupan kita. Itu namanya heros. Jadi mungkin kayak jiwa, spirit, danyang atau hantu atau apa saja, rohnya yang sudah meninggal tapi yang bisa mempengaruhi hidup kita, tapi pengaruh secara positif. Jadi itu istilahnya heros. Baru setelah itu definisinya geser. Kalau di Yunani, geser tidak hanya menyebut jiwa, tapi juga untuk orang yang masih hidup ini, yang melakukan perbuatan penting. Dan orang melakukan perbuatan penting ini karena mereka ini punya apa? Kalau zaman Yunani disebutnya keturunan dewa. Mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya Hercules, Achilles, dan lain-lain. Ini kan hero-hero, pahlawan-pahlawan, dia hebat karena keturunan dewa. Ya mungkin yang paling akrab untuk generasi sekarang Thor lah. Nah, sing seneng ngikuti MCU ya. Jadi hero itu sebutan bagi sosok yang keturunan dewa, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar untuk manusia. Ini definisi kedua dari kata heroes. Baru nanti definisi ketiga, tahun-tahun berikutnya, definisi heroes ini terus jadi luas. Pahlawan, cendekiawan, penguasa yang adil, itu dianggap sebagai heroes. Jadi Plato juga pernah dianggap sebagai hero. Pendiri Sparta, rajanya, itu juga pernah disebut sebagai hero. Nah, definisinya jadi luas. Jadi orang-orang pokoknya yang memberi kontribusi untuk hidup kemanusiaan, entah di level apa. Jadi kalau pakai definisi ini, kalian yang berkontribusi untuk yang lain dalam bentuk apapun layak disebut hero. Jadi kalau kalian misalnya
Ada orang minta-minta pinggir jalan terus kamu kasih. Nah, saat itu kalian adalah seorang hero. Asal tidak dikontenkan. Ya kalau dikontenkan kan kalian cuma bikin konten, ingin dipuji orang saja. Berarti bukan hero kalau kayak gitu. Nanti ada ciri-cirinya hero. Jadi hero itu kemudian geser maknanya, puncaknya ya orang yang berjasa, memberi kontribusi pada hidup ini. Entah dia di posisi apa. Tidak hanya harus orang besar, orang biasa, filosof, cendekiawan, mungkin juga para petani, para pedagang, siapapun dia layak disebut hero. Nah, itu makna aslinya dari bahasa Yunani. Ini menarik, saya ambil makna Indonesianya. Di Indonesia diterjemahkan pakai istilah pahlawan. Jadi tidak pakai hero. Kalau zaman dulu, zaman saya masih mahasiswa, itu kata-kata hero itu yang ngertine mall. Sekarang tidak ada di Jogja ya hero. Zaman saya kuliah tahun 90-an masih ada itu. Sekarang sudah tidak ada. Kita lebih akrab dengan kata-kata pahlawan. Makanya hari pahlawan ada, tapi hari hero tidak ada. Kita kenalnya superhero. Nah, pahlawan ini menarik. Saya membaca beberapa referensi itu ternyata ada beda pendapat. Itu pahlawan itu artinya apa sih? Dari kata apa sih? Ada yang bilang kata pahlawan itu serapan dari bahasa Persia. Dengan kata-kata yang sama, pahlavan, yaitu orang-orang yang berkorban untuk membela kebenaran, para pejuang yang membela negara. Itu pahlawan. Jadi ada yang bilang itu serapan sebenarnya dari bahasa Persia. Makanya jangan tanya, Pak, kok ada pahlawan tapi tidak ada pahlawati ya Pak? Tidak, itu karena satu paket kata dari bahasa Persia. Jadi jangan dicari pahlawatinya. Nanti kalian juga nyari, Pak, ada ilmuwan kok tidak ada ilmuwati ya Pak? Jangan-jangan kata-katanya bias gender ini. Nanti yang feminis komplain itu. Harusnya ada itu, jangan cuma ilmuwan dong. Harus ada ilmuwati juga. Yo nanti gegerot dewe ya. Nah, ada juga yang menganggap enggak. Kata pahlawan itu dari bahasa Sanskerta, yaitu pala, buah pala. Jadi pala yang sudah berbuah. Maksudnya apa? Pahlawan itu orang yang sudah menghasilkan sesuatu, sudah berbuah sehingga memberi manfaat pada orang lain. Nah, itu dari kata dasar pala. Menarik juga, saya tadi baca-baca ada yang bilang pahlawan itu bukan dari kata dasar pahala, tapi dari kata dasar pahala. Harusnya pahlawan, orang yang punya pahala. Maksudnya orang yang berjasa. Jadi orang yang punya jasa besar pada yang lain. Orang punya jasa itu kan dapat pahala. Makanya istilahnya pahlawan, terus jadi pahlawan. Nah, ini beda-beda pendapat ya. Yuk kalau pakai definisi pahlawan mungkin saya tidak termasuk, saya dosanya banyak. Kalau saya dosawan mungkin, tidak tergolong pahlawan. Nah, ya ini definisi kata saja. Sebenarnya maksudnya sama. Ya tidak masalah, kita sekarang kan kaya perspektif. Ternyata bisa macam-macam ya. Ada yang dari bahasa Yunani hero, nanti diinggriskan juga jadi hero. Dari bahasa Indonesia pahlawan, ada yang bilang bahasa Persia, ada yang bilang bahasa Sanskerta, ada yang bilang dari kata pahala. Tapi konotasinya tetap positif semua, tidak ada yang negatif.
Baik, kita lanjut. Nah, maknanya sekarang. Tadi kan dari kata-kata. Sekarang maknanya, ini teman-teman mestinya akrab lah ya dengan definisi makna semacam ini. Pahlawan itu ada yang mendefinisikan orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Ini definisi kamus ya, teman-teman boleh cek di KBBI, itu definisinya seperti itu. Ada juga yang mendefinisikan orang yang perbuatannya dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa maupun umat manusia. Ada lagi yang mendefinisikan pahlawan itu orang yang melakukan tindakan keberanian yang penting. Jadi tidak cuma berani, tapi berani dalam hal yang penting. Saya berani Pak menyakiti orang, enggak, itu tidak masuk pahlawan. Saya berani loh Pak, pengawasnya di depan saya nyontek misalnya. Ya itu tetap bukan pahlawan, meskipun kamu menyebutnya berani. Jadi berani dalam hal yang penting. Biasanya sampai ada resiko, termasuk meresikokan nyawanya sendiri. Jadi tidak resiko kecil, bahkan resiko fatal, termasuk kehilangan nyawa. Dia berani meskipun harus kehilangan nyawa. Apalagi yang sekedar bawahnya, tidak sampai nyawa. Nah, ini berarti orangnya pemberani. Dan biasanya kemudian ketika orang ngerti jasa-jasanya, dia dijadikan panutan. Jadi orang disuruh niru, mbok kamu seperti ini, mbok kamu seperti beliau ini. Jadi itu definisinya pahlawan. Nah, ada komen begini, label pahlawan itu di dunia manusia biasanya dipandang label yang bernilai paling tinggi, melebihi normal. Orang itu kalau berani jadi pahlawan, ini orang yang sangat berharga, tidak sekedar biasa, tidak sekedar normal. Makanya ada istilah abnormalitas tapi yang positif. Manusia itu kalau normal saja, waras itu ya mati ya ngeri juga, sakit dia gentar, itu manusiawi. Tapi para pahlawan ini sakit ndak apa-apa, bahkan sampai kehilangan nyawa ndak apa-apa, demi tujuan yang mulia. Makanya ada istilah abnormalitas yang positif. Jadi istilah ini jangan disalahgunakan ya. Saya itu abnormal tapi positif Pak. Saya itu nakal Pak, tapi nakalnya positif. Saya itu senang bully orang, tapi bulian saya positif. Itu kan kalian sering pakai menggunakan diksi-diksi untuk menetralkan kesalahanmu. Saya itu sebenarnya anak soleh loh Pak, tapi ya berarti sekarang tidak benar kamu kalau bilang begitu. Jadi kita sering menjustifikasi kesalahan kita, keburukan kita dengan istilah. Meskipun saya nakal kayak gini Pak, tapi hati saya baik loh Pak. Jadi menekan, yo buat apa hati baik, kelakuanmu nakal. Buahnya kelakuan itu kan dari sumbernya dari hati. Nah, cuma kalau pahlawan ini dia memang abnormal. Abnormal itu ya kalau orang normal mungkin ya milih hidup nyaman, milih hidup tenang, milih egois untuk kepentingannya. Sehingga ketika dia tidak egois, milih hidup yang agak berat demi orang lain, dia disebut abnormal tapi yang positif. Kalau dari perspektif psikologi, ini misalnya saya kutip di situ dari pendapatnya Jung.
Jadi pahlawan ini berharga karena dia menekan ego, menonjolkan super ego. Menekan kepentingan pribadi, mendahulukan kepentingan orang banyak. Pola dasarnya atau archetype-nya itu seorang ibu. Jadi sebenarnya saya menjelaskan panjang lebar tadi tidak terlalu penting. Ada contoh paling mudah kalau kalian ingin tahu pahlawan itu siapa? Seorang ibu. Ibu itu kan sejak melahirkan kita itu sudah perjuangan yang taruhannya nyawa. Tapi dia dengan gembira melakukan itu. Kemudian membesarkan kita. Itu pun capeknya, habis tenaga, habis emosi, habis biaya, habis waktu. Tapi dilakukan dengan gembira dan tidak ragu-ragu sama sekali. Apa ada ibu itu mau melahirkan mikir ragu-ragu, ini saya lahirkan apa enggak? Ini kan enggak. Dia enggak pernah mikir ragu-ragu. Ini yang normal ya, nanti mungkin ada yang enggak normal. Mungkin ada yang tidak terlalu sehat pikirannya terus jadi berubah. Tapi yang normal ibu itu otomatis secara fitrah dia siap berkorban untuk anaknya. Dia adalah pahlawan kita. Ini pendapatnya Carl Gustav Jung. Baik, kalau saya ngutip ayat Quran atau hadis kan kamu tidak terlalu kaget. Ya memang dalilnya banyak yang menyebut ini. Tapi kalau pakai Carl Gustav Jung kan kamu mungkin merasa lebih gengsi, lebih keren Pak. Dalile tokoh psikologi. Ya ayat hadis banyak yang menyebut kita berkorban untuk sesama, saling membantu, saling menolong, apalagi tentang ibu. Untuk hal yang sudah maklum, masyhur, tidak harus saya sebut. Ini saya menguatkan saja, berarti persepsi kita selama ini tentang kepahlawanan seorang ibu itu benar. Buktinya apa? Filosof sebesar Carl Gustav Jung saja membenarkan itu.